Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 penelitian pengembangan beranggotakan Ratna Febrianti, Muhammad Andriansa, Afita Permatasari, Siti Rika Rizky Pratama, dan Indah Winarsi. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi uji coba produk. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri pertama yaitu Ratna Febrianti. Saya Ratna Febrianti dengan NIM T 2018-7043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian rancangan produk dan pengujian produk. Di mana poin yang saya akan jelaskan di sini tentang macam dan posisi produk dan pengujian produk. Nah, ada 5 pendekatan yang berbeda dalam pengujian validitas produk. 3 macam untuk pengujian validitas internal dan ada 2 macam dalam pengujian eksternal. Nah, untuk yang 3 macam dalam pengujian validitas internal yaitu melalui expert review atau pendapat ahli, usability documentation, dan competent investigation. Nah, kemudian untuk 2 macam dalam pengujian eksternal yaitu file evaluation atau evaluasi lapangan dan control testing atau pengujian eksperimen dengan adanya kelompok kontrol. Nah, selanjutnya yaitu pengujian internal dan pengujian eksternal. Nah, pengujian internal ini dilakukan untuk menguji rancangan produk dan produk yang telah dikembangkan. Pengujian internal pada umumnya ini didasarkan pada pendapat dan penilaian ahli atau para expert serta praktisi. Kemudian pengujian eksternal ini dilakukan dengan pengujian lapangan atau file testing yang pada umumnya menggunakan metode eksperimen. Dalam eksperimen produk dicoba untuk digunakan dan diukur seberapa jauh produk ini telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Selanjutnya ya, lingkup pengujian rancangan produk ini dan produk tergantung pada level atau desain penelitian dan pengembangan yang digunakan. Seperti telah dikemukakan secara metodologis ya, penelitian pengembangan ini mempunyai 4 macam desain yang dapat dilihat dari tingkat kesulitan, yaitu level 1 tentang meneliti tanpa menguji atau tidak membuat dan tidak menguji produk. Level 2 menguji tanpa meneliti atau menguji validitas produk yang telah ada. Level 3, meneliti dan menguji dalam upaya mengembangkan produk yang telah ada. Level 4, meneliti dan menguji dalam menciptakan produk baru. Oke, yang pertama, pengujian dan penelitian dan pengembangan level 1. Jadi, penelitian dan pengembangan pada level 1 ini adalah penelitian dan pengembangan di mana peneliti ini melakukan penelitian untuk mengetahui potensi dan masalah yang ada dalam suatu objek, melakukan penelitian untuk merancang produk dan melakukan penelitian untuk menguji rancangan produk tersebut secara internal atau pendapat ahli dan praktisi. Nah, dalam penelitian level ini, peneliti tidak memproduk rancangan yang telah dibuat dan menguji produk tersebut secara eksternal atau diuji coba. Sebagaimana kita lihat ya, di gambar, kegiatan penguji dalam penelitian dan pengembangan level ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di mana ada potensi dan masalah, kemudian pengumpulan informasi, lalu studi literatur, kemudian desain produk, validasi desain. Ini validasinya menggunakan pengujian internal, kemudian desain teruji. Nah, pengujian internal dapat dilakukan berlaku secara siklus sampai diperoleh rancangan yang siap diproduksi. Jadi, penelitian hanya menghasilkan rancangan suatu produk dan rancangan tersebut bisa dibuat di kemudian hari atau diproduksi oleh orang atau lembaga lain. Selanjutnya yaitu kegiatan pengujian pada penelitian dan pengembangan level 2. Penelitian dan pengembangan R&D level 2 adalah penelitian yang tidak membuat rancangan produk melalui penelitian, tetapi hanya memvalidasi atau menguji efektivitas, efisiensi, dan kepraktisan penggunaan produk yang sudah ada. Posisi analitis data dalam penelitian dan pengembangan level 2 ini ditunjukkan pada gambar di bawah ya. Nah, pengujian ini dilakukan berawal dari adanya keraguan-raguan terhadap efektivitas, validitas, efisiensi, dan keoraktisan suatu produk. Nah, produk tersebut dapat berupa barang seperti kendaraan,
alat, obat, makanan, pakaian anti peluru, media pendidikan, dan lain-lain. Atau bukan barang, seperti sistem, pola kebijakan, buku ajar, program, media, model, dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan teori dan hasil penelitian yang relevan, peneliti mengamati dan mencatat fungsi dan spesifikasi suatu produk. Selanjutnya, dapat berhipotesis. Bisa juga tidak berhipotesis. Pengujian dilakukan secara berulang-ulang dan berbentuk siklus untuk mengetahui konsistensi fungsi produk tersebut. Apakah sesuai dengan spesifikasinya, seperti itu. Bila dalam 2 kali pengujian datanya sudah konsisten, maka pengujian ini dapat diakhiri, dan bila selama 2 kali pengujian datanya belum konsisten, maka dilanjutkan pengujian lagi sampai ditemukan data yang konsisten. Seperti kita lihat pada gambar. Jadi pengujian produk itu pengujian tahap 1, terus produk tertentu, studi literatur, pengujian tahap 2. Kalau jika tahap 2 itu sudah cukup, langsung kita ke pengujian tahap 3 seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian hasil pengujian, bandingkan dengan standar, dan kemudian kesimpulan dan saran. Nah, kemudian yang ketiga ini posisi pengujian pada penelitian dan pengembangan level 3. Di mana ini mengembangkan produk yang telah ada. Penelitian dan pengembangan pada level 3 adalah meneliti dan menguji produk dalam rangka mengembangkan produk yang telah ada. Melalui pengembangan diharapkan produk yang telah ada ini menjadi semakin efektif, efisien, praktis, menarik, dan memperluas. Seperti yang kita lihat pada gambar ya. Nah, yang terakhir ini adalah posisi pengujian pada penelitian dan pengembangan level 4, yaitu meneliti dan menguji untuk menciptakan produk baru. Nah, jadi di pengujian pertama itu adalah pengujian internal terhadap rancangan produk. Pengujian dapat dilakukan beberapa kali sampai ditemukan rancangan yang dianggap saling sempurna. Kemudian pengujian dengan minta pendapat kepada para ahli dan praktisi. Pengujian kedua, ketiga, dan keempat ini adalah pengujian eksternal atau uji lapangan terbatas. Uji lapangan utama dan uji lapangan operasional. Kemudian pengujian internal yang utama ini menggunakan metode eksperimen. Bila eksperimen menggunakan desain pre-eksperimental desain dan kuasi eksperimental desain yang tidak menggunakan kelompok eksperimen, kelompok kontrol yang diambil secara random. Jadi maka analisis datanya ini menggunakan statistik deskriptif, dan bila desain eksperimen menggunakan true experimental design yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang diambil secara random, maka analisis datanya menggunakan statistik inferensial. Nah, pada proses pengujian ini melibatkan subjek penelitian, bisa guru, kepala sekolah, pengawas, dan karyawan, siswa, mahasiswa, peserta latihan, masyarakat. Nah, mereka ini akan merasakan bagaimana produk itu digunakan. Oleh karena itu, perlu juga diteliti tentang bagaimana respon dan motivasi peserta dalam menggunakan produk tersebut. Seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Muhammad Andriansa, NIM T2018-7059. Di sini saya pemateri selanjutnya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengujian internal, ya, khususnya yang kuantitatif. Pertama, pengujian internal dulu ya. Pengujian internal ialah dalam penelitian dan pengembangan. Pengujian internal dilakukan terhadap rancangan atau sebuah desain suatu produk, baik rancangan produk itu berupa alat, mesin, ataupun rancangan produk yang berupa model, kebijakan, ataupun program. Kalau di dunia pendidikan biasanya produk semisal di MTK, LKPD, ataupun modul dan lain-lain itu. Nah, pengujian internal ialah pengujian berdasarkan pendapat para ahli dan praktisi terhadap rancangan produk tersebut. Nah, ada 2 yang diujikan. Produk tersebut harus diujikan kepada para ahli dan juga praktisi. Para ahli ini para yang bidang yang memenuhi dan yang memang berkompeten pada bidangnya, pada produk tersebut, kualifikasi produk tersebut. Dan praktisi ini adalah
seseorang yang berpengalaman dalam menggunakan produk tersebut. Misalnya kalau di dunia pendidikan itu LKPD kan ya. Kalau misalnya kita menggunakan LKPD, uji coba produk. Nah, yang menggunakan LKPD ini adalah guru kan. Nah, maka praktisi ini kita uji internal kepada guru. Nah, pengujian internal itu dapat dilakukan dengan dua metode, kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kuantitatif. Nah, kualitatif akan dijelaskan oleh oleh teman saya selanjutnya, yaitu Avita. Baik, selanjutnya langsung saja ke contoh pengujian dan metode kuantitatif ya. Contoh pengujian dengan metode kuantitatif. Nah, di sini saya akan memberikan contoh di mana contoh ini diambil adalah sistem pengendalian manajemen pendidikan yang dikembangkan oleh Anthony pada tahun 2019. Di sini saya mengambil pada buku Profesor Dr. Sugiono, Metode Penelitian dan Pengembangan, cetakan ketiga. Nah, rancangan sistem pengendalian manajemen pendidikan ditunjukkan pada gambar di samping. Bisa dilihat seperti pada gambar di samping, itu ada kepala sekolah, nanti detektor dan sebagainya. Rancangan sistem di atas selanjutnya akan diuji secara internal dengan menggunakan pendapat para ahli dan praktisi. Nah, dalam contoh ini yang dikembangkan oleh Anthony itu akan diujikan di sebuah SMK Provinsi Jawa Timur. Nah, jumlah SMK-nya yaitu SMK negerinya 61, sedangkan SMK swastanya 91. Praktisi yang akan dilibatkan dalam pengujian ini adalah kepala SMK. Nah, jumlah ahli yang dilibatkan adalah 10 orang. Pengujian internal dilakukan dengan cara mengedarkan instrumen berupa kuesioner kepada para ahli dan praktisi yang telah terpilih. Jadi setelah kita menggunakan atau membuat sistem atau produk, nah itu kita harus mengujikan kepada uji internal kepada para praktisi dan ahli. Nah, dengan cara kita membuat kuesioner untuk menilai produk kita layak dilanjut atau masih dilanjut atau diubah atau direvisi. Nah, kalau di dalam contoh ini kuesionernya pada tabel di bawah, yaitu indikator pertama hubungan fungsional antar komponen, dan 2 kelengkapan, dan seperti yang tertera pada tabel kuesioner itu. Kan karena metode kuantitatif ini kita menggunakan kuesioner dalam mengambil datanya. Nah, pada contoh selanjutnya yaitu hasil dari setelah kita menguji kuesioner, kita tabulasikan atau kita masukkan dalam tabel untuk yang semuanya, yaitu praktisi kan. Pertama ini tabel yang praktisi. Nah, ini tabel praktisi yang berjumlah 152, yaitu dari SMK negeri yaitu berjumlah 61, SMK swasta 91. Dengan urutan SMA negeri itu berada pada urutan 1 sampai 61 dan SMK swasta berada pada nomor urut 2 sampai 62 sampai 152. Pertama kita akan teliti dulu terhadap praktisi terlebih dahulu ya. Nah, pada gambar ini adalah kuesioner yang sudah diisi oleh 152 praktisi. Selanjutnya itu kita mencari nilai dari keseluruhan praktisi. Nah, nilai yang diberikan oleh seluruh responden yaitu 152 kepala SMK negeri ataupun swasta terhadap rancangan sistem pengendalian manajemen pendidikan adalah 92,24. Itu didapat dari 3.365, yaitu jumlah dari total semuanya nilai yang diberikan kepada 152 dan dibagi 3.648 ini nilai semisal 152 itu memberi nilai 4 atau mutlak atau sempurna. Nah, kita mendapatkan dikali 100 kita mendapatkan 92,24 untuk produk yang saya contohkan di PPT ini. Nah, dalam perencanaan telah ditentukan kalau hasil lebih dari 75 maka rancangan produk teruji sehingga dapat dilanjutkan untuk dibuat menjadi produk.
Nah, dari sini dapat dari keseluruhan kan nilainya di atas 75 atau standar, di atas standar, maka sistem ini dapat dilanjutkan menjadikan produk. Nah, selanjutnya kita akan menilai dari praktisi, yaitu tiap-tiap komponennya. Ya, yang sudah ada kuesioner di atas kan sudah diisi sama praktisi-praktisi. Ini untuk seluruhnya ya, 152. Nah, itu indikator 1, indikator 2, indikator 3, indikator 4, indikator 5, indikator 6 itu akan kita nilai. Nah, nilai tiap komponen sistem dari seluruh praktisi ialah jumlah skor setiap butir dibagi dengan skor kriterium tiap butir, yaitu 608. Nah, skor kriterium tiap butir itu ialah yang semisal seluruh praktisi itu memberi nilai 4. Nah, maka jumlah skor tiap komponen ditujukan pada tabel yang di atas berdasarkan dari hasil perhitungan semua komponen dalam sistem pengendalian manajemen mendapat nilai di atas 80. Jadi rancangan sistem telah teruji dan dapat dilanjutkan untuk diproduksi. Nah, karena rata-rata mendapatkan 92,2, maka rancangan ini atau sistem ini dapat diproduksi. Selanjutnya kita nilai praktisi itu kan terbagi jadi 2, yaitu SMK negeri dan juga SMK swasta. Nah, nanti kita akan membandingkan antara dari SMK negeri ini dan juga SMK swasta tersebut. Nah, dari SMK negeri ini yang pada tabel 2 itu tercantum pada nomor urut 1 sampai 61. Nah, 1 sampai 61 itu kita jumlahkan nilai yang setelah diberikan oleh SMK negeri kepada rancangan tersebut yang dicontohkan, maka kepala SMK negeri ini memiliki nilai rata-rata yaitu memiliki nilai 92,28. Itu diambil dari 1351, yaitu jumlah yang telah diberikan pada SMK negeri dibagi 1464. 1464 itu ialah jumlah skor ideal maksimum jika 61 orang dari SMK negeri itu memberikan nilai sebesar 4. Nah, dikali 100 akan menghasilkan 92,28. Nah, karena di atas standar yaitu 75, maka menurut praktisi SMK negeri rancangan ini bisa dilanjut untuk produksinya. Nilai dari praktisi SMK swasta, sebelumnya negeri, selanjutnya swasta. Nah, pada tabel 2 itu tertera atau tercantum dari nomor urut 62 sampai dengan 152. Nah, maka kita akan cari nilai nilai rancangan sistem pengendalian manajemen pendidikan pada kelompok SMK swasta ini. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 92,21, yaitu 2014 dibagi 2184. 2014 ialah jumlah yang diberikan kepala swasta, SMK swasta, dan 2184 ialah jumlah skor maksimum ideal jika 91 orang SMK swasta itu memberikan nilai 4. Nah, jadi dikalikan 100 akan mendapatkan 92,21. Karena nilai ini melebihi nilai yang ditetapkan yaitu 75 standarnya, maka menurut praktisi dari SMK swasta ini rancangan ini dapat diproduksi atau bisa dilanjut ke tahap selanjutnya. Nah, pada tabel sebelumnya juga di negeri dan swasta sudah menemukan rata-rata dan juga simpangan baku. Nah, nanti simpangan baku dan rata-rata tersebut akan kita cari untuk mencari uji signifikasi perbedaan penilaian antara praktisi negeri dan praktisi swasta. Sebelumnya sudah kita dapatkan dari SMK negeri dan juga swasta, yaitu terkait simpangan baku, rata-rata, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan membandingkan atau uji signifikasi perbedaan penilaian antara praktisi. Karena praktisi ini dibagi 2, yaitu SMK negeri dan SMK swasta. Untuk mencari nilai uji signifikasi perbedaan, kita menggunakan t-test. Maka analisis pada contoh
yang saya kemukakan yang dikembangkan oleh Anthony ini, kita ini menggunakan t-test. Uji signifikasi ini untuk menilai perbedaan antara kelompok dalam praktisi tersebut. Rumus t-test ini yang digunakan adalah seperti yang dicontoh itu, rata-rata 1 dikurangi rata-rata kedua dibagi akar simpangan baku pertama dikuadratkan per jumlah N1, jumlah kelompok 1 ditambah simpangan baku kelompok 2 dikuadratkan per jumlah anggota dari kelompok kedua. Kita hitung dengan data yang sudah kita temukan sebelumnya di tabel sebelumnya, yaitu rata-rata kelompok 1 22,14, rata-rata kelompok 2 22,13, simpangan baku kelompok 1 itu 0,542 dan juga kelompok 2 itu memiliki simpangan baku 0,541. Maka kita gunakan rumus tersebut, kita operasikan akan menghasilkan 0,31. Nah, setelah kita menemukan T hitung, kan ini T hitung ya, itu 0,31, selanjutnya nilai di atas akan dibandingkan dengan T tabel atau untuk T tabel untuk kesalahan 5% dengan DK 150. Kenapa 150? Karena didapatkan dari jumlah kelompok pertama tambah kelompok kedua dikurangi 2. Maka T tabelnya yaitu 1,96. T tabel ini didapatkan dari mana yang sudah ditentukan. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari statistika pendidikan. Kalau nggak salah kita sudah di statistika pendidikan yang diajarkan oleh Bu Afifah sebelumnya. Nah, karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa tidak terdapat perbedaan dalam memberikan penilaian antara praktisi kelompok SMK negeri dengan SMK swasta terhadap penilaian rancangan sistem pengendalian manajemen pendidikan ini. Kita mengulik atau mencari nilai atau diuji cobakan kepada para praktisi. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari pakar atau ahli. Rancangan dan model suatu produk selain diujikan para praktisi harus juga diujikan oleh pakar ahli yang sesuai dengan kriterianya. Jumlah pakar pada contoh ini yang dilakukan oleh Anthony menggunakan 10 orang yang terpilih secara purposif atau secara purposif yang sudah kita tahu sebelumnya, sehingga tidak dipilih secara random. Nah, untuk tabel yang sudah diberikan dan didapatkan yaitu seperti di bawah ini. Berdasarkan tabel terlihat bahwa jumlah nilai dari untuk 10 orang yaitu 214. Jumlah skor kriterium ideal atau bisa dikatakan jumlah maksimum jika 10 orang itu menjawab memberikan 4 untuk nilai 4 atau nilai maksimal yaitu 240. Dengan demikian nilai rancangan sistem yaitu 214 dibagi 240 kali 100 mendapatkan 89,16. Jadi nilai rancangan sistem yang diberikan oleh kelompok pakar pada rancangan ini melebihi standar yaitu 75. Maka menurut pakar rancangan ini atau produk ini lolos. Selanjutnya dari kita menilai keseluruhan, kita akan menilai per komponen atau per indikator dari ahli. Yang kita sudah lihat pada tabel kita temukan seperti ini, yaitu skor kriteriumnya yaitu 40. Skor kriterium adalah skor di mana para pakar ahli memberikan 4 atau nilai maksimum kepada setiap komponen tersebut, maka 40. Maka rata-ratanya yaitu 89,2. Selanjutnya kita akan nilai hasil uji internal dari kedua pihak yaitu pihak kelompok praktisi dan juga kelompok ahli. Dalam contoh ini perancangan produk ini diujikan oleh dua kelompok kan, praktisi dan ahli. Kelompok praktisi terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok SMK negeri dan SMK swasta dengan total jumlah keduanya 152 praktisi.
Hasil pengujian ini dari 3 kelompok dirangkum atau ditabulisasi dalam tabel di bawah ini. Seperti dilihat di tabel tersebut, berdasarkan pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai rata-rata seluruh komponen antara pakar maupun praktisi tidak jauh berbeda, di mana rata-ratanya yaitu 91,05. Berarti secara kuantitatif, rancangan sistem pengendalian manajemen pendidikan yang dilakukan oleh Anthony mendapat nilai sangat baik dan dapat dilanjutkan untuk diproduksi dan diuji eksternal. Nah, setelah kita melakukan uji internal, maka kita selanjutnya akan diujikan secara eksternal, di mana nanti akan dibahas oleh teman saya sendiri yaitu Siti Rika. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat atau penjelasan terkait pengujian internal dalam metode kualitatif. Nah, yang saya jelaskan tadi kuantitatif secara instrumen menggunakan kuesioner. Nah, selanjutnya kualitatif dengan wawancara akan dilanjutkan oleh Mbak Afita. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pengujian internal dengan metode kualitatif. Pengujian terhadap internal rancangan suatu produk bisa dilakukan dengan metode kualitatif. Nah, metode ini digunakan apabila metode kuantitatif tidak cukup akurat digunakan untuk menilai suatu rancangan produk. Suatu rancangan produk tidak semuanya dapat dinilai secara kuantitatif. Nah, makanya kita memerlukan penilaian kualitatif. Rancangan produk yang memerlukan penilaian kualitatif antara lain adalah bentuk produk, proses kerja, kemungkinan, respon subjek yang dikenal produk tersebut. Nah, untuk memperoleh data tersebut, kita menggunakan metode kualitatif. Data hasil penelitian kualitatif dianalisis juga secara kualitatif. Nah, kita beri contoh pengujian internal rancangan produk dengan metode kualitatif terhadap rancangan sistem pengendalian manajemen pendidikan. Pengujian internal dilakukan dengan FGD Focus Group Discussion. Pengujian bisa menggunakan dengan mengedarkan kuesioner dengan pertanyaan terbuka yang bersifat minta pendapat. Dan ada pula langkah-langkah dalam pengujian dengan metode kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan gambar rancangan produk yang akan diuji, yang dalam hal ini adalah gambar rancangan produk sistem pengendalian manajemen pendidikan. Karena yang kita ambil contoh di atas adalah rancangan sistem pengendalian manajemen pendidikan. Yang kedua, siapkan daftar pertanyaan terbuka untuk membantu diskusi. Pertanyaan terbuka dapat digunakan untuk memandu tim penguji untuk menilai rancangan produk secara kualitatif. Yang ketiga, tetapkan siapa orang-orang yang akan menjadi tim penguji terhadap rancangan produk tersebut. Tim penguji sebaiknya kita memakai pakar dan praktisi. Yang keempat, tentukan tempat untuk diskusi. Tempat diskusi bisa di mana saja, yang penting tempat itu tempat yang nyaman untuk diskusi dan tidak akan terganggu oleh orang lain. Yang kelima, buatlah undangan untuk pakar dan praktisi dengan lampiri rancangan sistem pengendalian dan pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Undangan jangan diberikan secara mendadak, karena undangan juga perlu dicek apakah sudah sampai atau belum. Peneliti juga harus memastikan siapa-siapa yang telah menerima undangan bisa hadir untuk diskusi dengan SMS atau email. Diskusi dalam rangka pengujian internal dipimpin oleh peneliti. Diskusi dipandu dengan 8 pertanyaan dan hasilnya dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah bentuk rancangan tersebut menurut Bapak Ibu? Apakah bentuk menarik
apakah mudah dipahami? Dan yang kedua, apakah komponen-komponen dalam sistem tersebut sudah memenuhi kebutuhan sistem? Apakah perlu tambahan? Yang ketiga, apakah hubungan komponen dalam sistem tersebut dapat bekerja secara baik? Yang keempat, apakah langkah-langkah kerja sistem sudah berurutan secara sistematis? Yang kelima, apakah sistem tersebut dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mengendalikan kualitas pendidikan? Yang keenam, apakah menggunakan sistem tersebut akan lebih murah bila dibandingkan dengan sistem yang lain? Yang ketujuh, apakah kerja sistem tersebut akan lebih hemat waktu bila dibandingkan dengan sistem yang lain? Yang kedelapan, apakah sistem tersebut dapat dioperasikan dengan mudah oleh kepala sekolah? Selanjutnya, apakah saran-saran Anda untuk menyempurnakan sistem pengendalian manajemen pendidikan tersebut? Nah, berdasarkan permintaan tersebut, para pakar dan praktisi memberikan saran untuk perbaikan rancangan sistem pengendalian manajemen pendidikan seperti berikut ini. Yang pertama, pada kolom efektor, pada kotak identifikasi dan penentuan tindakan diganti menjadi identifikasi tindakan, penilaian tindakan, dan penentuan tindakan untuk perbaikan. Yang kedua, tiap-tiap komponen detektor, asesor, dan efektor diberi uraian dan langkah-langkah tugas yang jelas. Yang ketiga, perlu dikembangkan instrumen yang digunakan untuk mengukur setiap standar pendidikan. Yang keempat, bila sistem telah teruji, maka perlu dibuat panduan dalam menggunakan sistem tersebut. Yang selanjutnya, diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan, petugas setiap komponen, dan warga sekolah dalam menerapkan sistem tersebut. Nah, data hasil pengujian internal dengan metode kualitatif selanjutnya dianalisis dengan cara mengkategorikan data dari berbagai sumber. Yang pertama, hasil pengujian terhadap bentuk rancangan. Menurut pakar, rancangan sistem tersebut cukup sederhana, ringkas, dan bentuknya menarik untuk dipandang. Sedangkan menurut praktisi, bentuk sistem atau model tersebut sangat jelas. Yang kedua, pengujian terhadap komponen-komponen dalam sistem. Dalam hal ini, kelompok pakar memberikan jawaban bahwa komponen-komponen dalam sistem yang terdiri atas detektor, asesor, dan efektor telah memenuhi kebutuhan sistem pengendalian manajemen. Sedangkan para praktisi memberikan komentar bahwa komponen sistem sudah memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, pengujian terhadap hubungan antar komponen. Dalam hal ini, kelompok pakar memberikan komentar bahwa hubungan antara detektor, asesor, dan efektor merupakan hubungan fungsional yang berurutan secara sistematis. Dan yang keempat, pengujian terhadap langkah-langkah kerja sistem. Dalam hal ini, para pakar telah memberikan penilaian bahwa langkah-langkah kerja setiap komponen dalam sistem sudah berurutan secara sistematis dan logis. Para praktisi juga memberikan jawaban yang sama dengan para pakar. Selanjutnya yaitu pengujian terhadap efektivitas sistem dalam menjaga mutu pendidikan. Dalam hal ini, para pakar memberikan komentar bahwa bila setiap komponen dalam sistem bekerja dengan baik, konsisten, dan terus-menerus, sementara para praktisi pendidikan menyatakan sudah banyak sistem dikembangkan tetapi belum memberikan hasil yang optimal. Yang selanjutnya yaitu pengujian terhadap efisiensi biaya. Nah, dalam hal ini pakar menyatakan bahwa diperlukan perhitungan yang lebih rinci biaya pada setiap komponen sistem. Sedangkan para praktisi memberikan komentar bahwa biaya diperlukan adalah biaya operasional untuk alat-alat, penggandaan instrumen, pengelolaan sistem, dan pelaporan. Selanjutnya yaitu pengujian terhadap efisiensi waktu. Dalam hal ini, pakar menyatakan bahwa karena
Karena sistem hanya terdiri dari 3 komponen utama yang langkah-langkah kerjanya sudah berurutan secara sistematis dan logis, maka sistem tidak akan memerlukan waktu lama bila dibandingkan dengan sistem yang lain. Selanjutnya, para pakar praktisi menyatakan bahwa sistem itu lebih sederhana, tidak berbelit-belit langkah kerjanya, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai hasil akan lebih sedikit secara sistematis. Yang selanjutnya yaitu pengujian terhadap kepraktisan penggunaan sistem. Dalam hal ini, para pakar menyatakan bahwa sistem tersebut sangat sederhana, sehingga mudah dioperasionalkan. Sedangkan para praktisi mengemukakan bahwa berdasarkan pengalaman selama ini, sistem tersebut lebih mudah dioperasionalkan dan lebih praktis bila dibandingkan dengan sistem yang lain. Akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri yang keempat dengan Siti Rika Rizky Pratama, NIM T2018-764. Saya akan membahas mengenai subbab pengujian eksternal. Pengujian eksternal sering disebut sebagai uji lapangan atau field testing. Pengujian dilakukan dengan cara mencobakan produk yang telah dikembangkan dalam situasi nyata. Menurut Brock and Gall tahun 2003, tahapan pengujian eksternal atau lapangan produk pendidikan dan revisi produk bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yaitu, setelah rancangan produk teruji secara internal, maka rancangan tersebut dibuat menjadi produk. Setelah menjadi produk tersebut diuji lapangan awal atau terbatas dengan dilakukan pada 1-3 sekolah menggunakan 6-12 subjek. Untuk pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dan kuesioner. Setelah diuji coba, maka hasilnya digunakan untuk merevisi produk lagi, sehingga siap diuji di lapangan utama. Setelah itu, diuji di lapangan utama dilakukan pada 5-15 sekolah dengan 30-100 subjek. Pengujian dengan menggunakan metode eksperimen. Setelah diuji, hasil dari uji lapangan utama tadi digunakan untuk merevisi produk lagi, sehingga produk tersebut siap diuji di lapangan operasional. Untuk melakukan uji coba di lapangan profesional, dilakukan pada 10-30 sekolah dengan 40-400 subjek, dan pengujiannya tetap menggunakan metode eksperimen. Yang selanjutnya, hasil uji dari lapangan operasional digunakan untuk perbaikan produk lagi, sehingga produk tersebut siap didiseminasikan dan diimplementasikan. Diseminasi dilakukan dengan membuat laporan mengenai produk pada pertemuan profesional dan pada jurnal-jurnal. Kemudian bekerja sama dengan penerbit untuk melakukan distribusi secara komersial, memonitor produk yang telah didistribusikan guna membentuk kendali mutu. Kegiatan pengujian bersifat siklus. Siklus ini berulang sampai hasil pengujian lapangan memperoleh data yang menunjukkan bahwa produk telah mencapai tujuan. Berikut gambaran dari tahapan pengujian lapangan atau eksternal produk yang telah dikembangkan. Di slide sudah ada, yaitu suatu produk baik yang berupa barang maupun bukan barang yang akan diuji coba perlu direncanakan atau plan. Perencanaan pengujian tersebut meliputi yang pertama, tempat di mana akan dilakukan pengujian. Kedua, instrumen yang digunakan untuk pengukuran. Ketiga, langkah-langkah pelaksanaan pengujian. Keempat, waktu pelaksanaan pengujian. Kelima, subjek yang terlibat dalam pengujian. Dan yang keenam, berapa kali akan dilakukan pengujian. Metode pengujian eksternal. Pengujian produk eksternal adalah pengujian lapangan yang dilakukan dengan cara mencobakan produk tersebut untuk digunakan. Pengujian eksternal produk, baik produk bidang teknik maupun sosial pada umumnya, menggunakan metode eksperimen. Dalam penelitian eksperimen ada 4 faktor utama, yaitu hipotesis, variabel independen, variabel dependen, dan subjek. Bentuk desain eksperimen. Yang pertama, pre-experimental design atau non-design. Ada beberapa macam, yaitu one shot case study, one group pretest post-test design,
dan intake group comparison. Yang A, one shot case study. Model penelitian eksperimennya dapat digambarkan sebagai berikut. Ada X dan O. X sendiri sama dengan treatment atau perlakuan produk atau variable dependent. O dan O sama dengan observasi, proses, dan hasil atau variable dependent. Sebagai contoh penelitiannya yaitu pengembangan alat kerja baru sebagai X, sebagai treatment untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan sebagai O atau observasi. Produk yang diuji kinerja adalah alat kerja baru. Selanjutnya yaitu one group pretest post-test design. Pada desain yang pertama tidak ada pretest, tetapi pada desain yang kedua ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan atau treatment. Nah, desain ini dapat digambarkan sebagai berikut. O1 X O2. O1 sebagai nilai protes sebelum menggunakan media. O2 sebagai nilai post-test setelah menggunakan media. Maka pengaruh media terhadap prestasi belajar yaitu O1 dikurangi O2. Contohnya, pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang diuji adalah pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi belajar. Produk yang diuji yaitu kinerja media pembelajaran. Yang ketiga, intake group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan dan setengahnya lagi sebagai kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Untuk contohnya yaitu pengembangan model pembelajaran sistem blok untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK. Produk yang diuji kinerjanya adalah model pembelajaran. Model penelitian eksperimennya dapat dilihat di slide yaitu X spasi panjang baru O1 bawahnya langsung O2, tidak ada X. Nah, O1 sebagai hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran sistem blok. O2 hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan dengan model pembelajaran sistem blok. Dan terdapat pengaruh treatment atau perlakuan yaitu model pembelajaran variabel independen terhadap kompetensi lulusan SMK, variabel dependen atau hasil. Model pembelajaran sebagai variabel independen dan terhadap kompetensi lulusan SMK sebagai variabel dependen atau hasil, sama dengan O1 min O2. True experimental design. Dikatakan true experimental atau eksperimen yang benar karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari true experimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu dan adanya kelompok kontrol. Jadi, cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. Selanjutnya, bentuk desain true experimental. Ada 3. Yang pertama, post-test only control design. Yang kedua, pretest post-test control group design. Dan yang ketiga, factorial design. Untuk post-test only control design, dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang masing-masing dipilih secara random atau R besar. Kelompok pertama diberi perlakuan X besar dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Yang kedua, pretest post-test control group design. Nah, dalam desain ini juga terdapat 2 kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi tes untuk mengetahui keadaan awal. Apakah ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol? Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh perlakuannya adalah
O2 min O1 di dalam kurung min dalam kurung lagi O3 min O4. Yang ketiga, faktorial desain. Pada desain ini semua kelompok dipilih secara random. Kemudian pada masing-masing diberi pretest. Kelompok penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok nilai pretestnya sama. Jadi O1, O3, O5, O7 itu sama. O1 sama dengan O3, O3 sama dengan O5, O5 sama dengan O7. Dalam hal ini variabel moderatornya yaitu Y1 dan Y2. Bisa dilihat di slide ya. Itu ada contoh desain eksperimen pretest, posttest, only control desain yang lebih operasional. Contoh desain eksperimen yang kedua. Nah, yang pertama yaitu 140 guru akan dipilih secara random. Itu kan ada dua kelompok ya. Kelompok yang pertama dipilih secara random 50 guru untuk kelompok eksperimen dan dipilih secara random 50 guru untuk kelompok kontrol. X yang kelompok pertama treatment diklat, X yang kelompok kedua tidak ada treatment. Dan O untuk kelompok pertama observasi atau posttest kinerja pegawai setelah diklat merupakan variabel independen. Dan O yang di kelompok kedua observasi atau posttest kinerja pegawai setelah diklat merupakan variabel dependen. Selanjutnya yaitu quasi experimental design. Quasi experimental design ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi-experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok-kelompok yang digunakan untuk penelitian. Bentuk desain dari quasi-eksperimen ada dua, time series design dan non-equivalent control group design. Untuk time series design, dalam desain ini kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok tersebut diberi pretest selama 4 kali dengan maksud tujuan untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum kelompok tersebut diberi perlakuan. Nah, desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol, yaitu hanya memerlukan kelompok eksperimen. Untuk yang kedua yaitu non-equivalent control group design. Nah, desain ini hampir sama dengan pretest, posttest control group design. Hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Selanjutnya, hasil pretest yang baik adalah jika O1 sama dengan O2 sama dengan O3 sama dengan O4. Dan hasil perlakuan yang baik adalah O5 sama dengan O6 sama dengan O7 sama dengan O8. Dan besarnya pengaruh perlakuan adalah sama dengan dalam kurung O5 ditambah O6 ditambah O7 ditambah O8 tutup kurung. Dikurangi dalam kurung ini yang benar O1 ditambah O2 ditambah O3 ditambah O4 tutup kurung. Nah, kemungkinan hasil dari penelitian dari desain ini ditunjukkan pada gambar berikut. Ini bisa dilihat ada gambar seperti grafik ya, di mana hasil penelitian yang paling baik adalah ditunjukkan pada grafik A. Mengapa? Karena hasil pretest menunjukkan keadaan kelompok stabil dan konsisten, yaitu O1 sama dengan O2 sama dengan O3 sama dengan O4. Setelah diberi perlakuan, keadaannya meningkat secara konsisten, sama dengan O5 sama dengan O6, konsisten yaitu O5 sama dengan O6 sama dengan O7 sama dengan O8. Dan yang grafik B memperlihatkan ada pengaruh perlakuan terhadap kelompok yang sedang dieksperimen. Tetapi setelah itu pada grafik B kembali lagi pada posisi semula. Jadi pengaruh perlakuan hanya sebagai contoh. Dan untuk grafik C yaitu memperlihatkan pengaruh luar lebih berperan daripada pengaruh perlakuan, sehingga grafiknya naik terus. Dan untuk grafik D menunjukkan keadaan kelompok tidak menentu. Jadi garis untuk grafiknya berkelok-kelok. Nah, baik, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai contoh pengujian lapangan. Berikut salah satu contoh pengujian lapangan produk yaitu
berupa buku ajar pembelajaran matematika berbasis komik untuk meningkatkan kreativitas siswa. Adapun tujuan produk itu dibuat yaitu untuk meningkatkan kreativitas siswa. Dan rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu seberapa tinggi nilai kreativitas siswa yang diajar tidak menggunakan buku ajar matematika berbasis komik. Kemudian yang kedua, seberapa tinggi nilai kreativitas siswa yang diajar menggunakan buku ajar matematika berbasis komik. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh penggunaan buku ajar matematika berbasis komik terhadap kreativitas siswa. Dan yang terakhir dari rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah pengaruh yang signifikan dalam penggunaan buku ajar matematika berbasis komik terhadap kreativitas siswa kelas 8. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hipotesis. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu penggunaan buku ajar matematika berbasis komik ini ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kreativitas siswa kelas 8. Nah, yang selanjutnya desain pengujian. Nah, desain pengujian efektivitas buku ajar matematika berbasis komik ini menggunakan true experiment post test only. Contoh desainnya sebagai berikut seperti yang tertera pada PPT. Nah, contoh, misalnya di suatu MAN 1 Jember, jumlah kelas 8 ada 5 kelas dengan jumlah murid 150. Nah, jadi populasinya itu 150 siswa. Nah, dari 150 siswa tersebut akan diambil secara random untuk dijadikan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, pengaruh penggunaan buku ajar ini adalah membandingkan antara nilai kreativitas kelompok eksperimen atau disimbolkan dengan 01 dan nilai kreativitas kelompok kontrol yang disimbolkan dengan 02. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengukur kreativitas siswa. Nah, untuk mengukur kreativitas siswa dikembangkan instrumen kreativitas siswa. Setelah instrumen kreativitas teruji validitas dan reliabilitasnya, maka untuk tahap selanjutnya digunakan untuk pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini buku ajar digunakan untuk mengajar selama satu semester. Nah, setelah itu kreativitas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diukur. Nah, adapun pengujian signifikansinya menggunakan rumus t-test berkorelasi seperti yang tertera di PPT. Nah, berikut di sini tertera pada tabel 9 yaitu nilai kreativitas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, pada dari tabel 9 ini telah dapat dihitung rata-rata nilai kreativitas siswa sebelum menggunakan buku ajar matematika berbasis komik dan setelah diajar menggunakan buku matematika berbasis komik. Nah, adapun rata-rata siswa sebelum menggunakan buku ajar matematika berbasis komik yaitu 50,07, kemudian simpang bakunya yaitu 12,40 dan variansnya yaitu 153,88. Nah, dan rata-rata nilai kreativitas siswa setelah menggunakan buku ajar matematika berbasis komik yaitu 79,35 dan simpang bakunya 10,09 dan variansnya 101,93. Nah, dan korelasi antara nilai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol di sini tertera berjumlah 0,61. Nah, yang selanjutnya yaitu berdasarkan tabel 9 tadi yaitu tabel nilai kreativitas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka semua rumusan masalah dari penelitian yang berjudul buku ajar matematika berbasis komik untuk meningkat terhadap kreativitas siswa dapat terjawab. Nah, untuk rumusan masalah yang pertama, seberapa tinggi nilai kreativitas siswa yang diajar tidak menggunakan buku ajar matematika berbasis komik. Nah, untuk pertanyaan ini dapat dijawab dengan menghitung rata-rata nilai kreativitas kelompok kontrol. Nah, berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai kreativitas
kelompok yang tidak diajar dengan buku ajar matematika berbasis komik yaitu 50,07. Nah, kemudian untuk rumusan masalah yang kedua, seberapa tinggi nilai kreativitas siswa O2 yang diajar menggunakan buku ajar matematika berbasis komik. Nah, pertanyaan ini juga dapat dijawab dengan menghitung rata-rata nilai kreativitas siswa yang diajar menggunakan buku ajar matematika berbasis komik. Nah, berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai kreativitas kelompok yang tidak diajar dengan buku ajar matematika berbasis komik yaitu 79,35. Nah, kemudian untuk rumusan masalah yang ketiga, seberapa besar pengaruh penggunaan buku ajar matematika berbasis komik terhadap kreativitas siswa? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan cara mengurangi nilai kelompok eksperimen dengan nilai kelompok kontrol. Yang mana untuk nilai kelompok eksperimen yaitu 79,35 dikurangi nilai kelompok kontrol 50,07 sama dengan 29,38. Nah, dengan demikian pengaruh buku ajar matematika berbasis komik terhadap kreativitas siswa yaitu 58,67%. Nah, kemudian untuk rumusan masalah yang terakhir, apakah pengaruh yang signifikan penggunaan buku ajar matematika berbasis komik terhadap kreativitas siswa kelas 8? Nah, pertanyaan ini dapat dijawab dengan teori yang relevan sehingga dapat dirumuskan hipotesis bahwa penggunaan buku ajar matematika berbasis komik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kreativitas siswa kelas 8. Nah, hipotesis ini dapat dibuktikan dengan teknik statistik t-test berkorelasi. Nah, berdasarkan data di tabel bagian bawah tadi, maka harga T dapat dihitung dengan rumus t-test berkorelasi, yang mana rumusnya yaitu T sama dengan X1 dikurangi X2 per akar dari S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 dikurangi 2R dikali S1 per akar dari N1 dikali S2 per akar dari N2. Nah, kemudian kita substitusikan hasil yang diperoleh tadi ke dalam rumus tersebut sehingga menghasilkan negatif 22,87. Nah, ternyata harga selanjutnya harga T ini dibandingkan dengan harga T tabel dengan DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2 N sama dengan 108 dikurangi 2 sama dengan 106 dengan DK sama dengan 106. Nah, dan bila taraf kesalahan ditetapkan sebesar 5%, maka T tabel sama dengan 1,960. Nah, ternyata harga T hitung lebih besar dari T tabel. Yang mana harga T hitungnya yaitu negatif 22,8 dan harga T tabelnya min 1,960 atau T hitung ini jatuh di daerah penerimaan HA. Nah, demikian HO-nya ditolak dan HA diterima. Nah, jadi dengan hal ini terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai kreativitas siswa sebelum diajar dan setelah diajar dengan buku ajar matematika berbasis komik. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa buku ajar matematika berbasis komik yang dikembangkan oleh peneliti tadi itu berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kreativitas siswa. Nah, berdasarkan hasil pengujian lapangan tahap pertama dapat disimpulkan bahwa produk buku ajar matematika berbasis komik yang dikembangkan oleh peneliti dapat meningkatkan kreativitas siswa. Nah, untuk mengetahui konsistensi produk tersebut dalam meningkatkan kreativitas siswa, maka perlu dilakukan pengujian lagi. Nah, bila hasil pengujian kedua tidak berbeda secara signifikan dengan pengujian pertama, maka pengujian dapat diakhiri. Nah,
Tetapi bila hasilnya berbeda, maka perlu dilakukan pengujian lagi. Nah, bila hasil pengujian ketiga tidak berbeda dengan hasil pengujian kedua, maka pengujian dapat diakhiri karena sudah menunjukkan adanya konsistensi. Nah, bila hasil pengujian konsisten, maka produk tersebut akan cenderung valid. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata ataupun materi. Mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.